Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, pada presentasi kita kali ini, kita akan mempresentasikan tentang analisis desain sistem informasi pada aplikasi Halodoc. Namun, sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan teman kelompok kami. Jadi, yang pertama yaitu ada Muhammad Fazli, kemudian yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Ilham Suherman, kemudian yang ketiga ada saudari Desi Mariani, kemudian yang keempat ada saudari Nur Ainum, yang kelima ada saudari Hilma Zulfan Islobia, dan yang terakhir ada saudari Asrafa Swaib. Baik, untuk pemateri pertama, kami persilahkan kepada Saudara Muhammad Fazli untuk menyampaikan materi tentang pengertian dari Halodoc. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan apa itu Halodoc. Halodoc adalah ekosistem layanan kesehatan terpadu dan terintegritas hasil gabungan dua aplikasi kesehatan, yaitu KOM dan Apotik Antar, yang memungkinkan pengguna aplikasi mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan secara mudah dengan memanfaatkan aplikasi Halodoc. Pengguna dapat mengakses layanan kesehatan yang sebelumnya berbelit-belit menjadi dan juga menghubungkan praktisi kesehatan seperti dokter, apotek, dan lapangan pasien. Dengan aplikasi ini, seseorang bisa mencari dokter untuk berkonsultasi mengenai kondisi kesehatan yang dialami. Selanjutnya, setelah dokter diagnosis penyakit atau gejala yang diderita oleh pasien, akan diberikan resep obat yang sesuai. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang fitur-fitur pada aplikasi Halodoc. Jadi, fitur yang pertama yaitu ada chat dengan dokter. Nah, jadi pada fitur yang pertama itu ada chat dengan dokter yang dimana memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi langsung dengan dokter melalui pesan teks atau obrolan daring. Jadi, itu bisa melakukan sebuah video call ataupun chatan seperti itu. Nah, di mana pengguna dapat mendiskusikan misalkan gejala apa yang disakiti, kemudian juga ia mendapatkan saran medis dan melakukan konsultasi jarak jauh. Nah, di sini dokter ini akan sedia 24 jam ketika di chat dan fast respon seperti itu. Akan tetapi tergantung dari biaya dari dokter tersebut. Kemudian untuk yang kedua ada fitur toko kesehatan. Nah, di mana selain kita berkonsultasi dengan dokter, pengguna juga bisa sekaligus membeli obat sesuai resep dokter apotik secara online. Jadi, ketika kita sudah melakukan obrolan dengan dokter, kita diarahkan untuk menyarankan membeli obat sesuatu yang dengan sakit atau gejala kita. Nah, kemudian kita bisa membeli obat kesehatan itu di aplikasi Halodoc juga. Jadi pasien tidak perlu repot-repot membeli obat ke apotik misalkan sudah antri ataupun sudah tidak bisa jalan seperti itu. Bahkan pengguna juga bisa upload resep dari dokter. Nah, kemudian memesan obatnya menggunakan layanan beli obat pada aplikasi Halodoc. Nah, kemudian yang ketiga yaitu buat janji offline. Nah, jadi teman-teman, fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat janji dengan dokter di fasilitas kesehatan yang diinginkan. Misalkan di Limbung ataupun di Makassar itu di kita ingin konsultasi dengan dokter pada di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Nah, jadi layanan ini telah menjangkau wilayah yang sangat luas di seluruh Indonesia. Jadi, dapat mempermudah pengguna yang ingin membuat janji dengan dokter baik umum maupun spesialis tertentu. Nah, adapun harganya berkisar di angka 200-an ribu. Seperti itu. Kemudian untuk fitur selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Desi Mariani. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Ilo. Yang keempat itu ada layanan khusus, di mana fitur layanan khusus, di sini kalian dapat menemukan berbagai hal untuk menunjang kesehatan diri. Nah, kita juga bisa menggunakan penunjang kesehatan seperti cek stres, kalender menstruasi, kalkulator BMI, kalender kehamilan, resiko jantung, resiko diabetes, pengingat obat, donasi, tes depresi, tes gangguan kecemasan, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya
yang selanjutnya ada artikel kesehatan. Halodoc tidak hanya sebagai aplikasi konsultasi dokter saja, tetapi juga menyediakan berbagai artikel kesehatan yang sangat lengkap dan terpercaya. Di mana artikel yang ditayangkan adalah seputar kesehatan serta gaya hidup. Bahkan ada banyak kategori yang bisa dibaca oleh pengguna, baik itu berita terkini, tips and trik, rekomendasi, serta pengetahuan umum yang akan sangat bermanfaat bagi pengguna supaya lebih peduli dan waspada pada kesehatan diri sendiri serta keluarga tercinta. Nah, yang selanjutnya ada asuransiku. Nah, fitur ini berfungsi untuk menghubungkan asuransi dengan aplikasi ini dan mendapatkan manfaat asuransi secara langsung untuk layanan Halodoc. Kemudian kita juga bisa melihat informasi tentang asuransi seperti saldo limit, riwayat klaim, jenis layanan yang ditanggung, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Ainun. Baik, untuk analisis manfaat akan dijelaskan oleh Saudari Nur Ainun. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, di sini analisis manfaat. Pertama, aksesibilitas kesehatan yang lebih mudah. Jadi, manfaat aplikasi Halodoc ini membuka pintu akses kesehatan untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan tradisional. Dengan aplikasi ini, memperluas cakupan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang kedua itu konsultasi dokter online. Jadi, manfaat yang kedua dari aplikasi Halodoc ini adalah layanan konsultasi dokter online. Ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mendapatkan pendapat medis tanpa perlu berpergian jauh. Jadi aplikasi ini sangat berguna dalam situasi darurat atau ketika konsultasi medis secara segera diperlukan. Dan juga sangat efisien waktu karena kita dapat menghindari antrian di klinik atau di rumah sakit. Sehingga pengguna dapat menghemat waktu yang berharga dan dapat mendapatkan perhatian medis lebih cepat. Next. Nah, yang ketiga itu pemesanan obat secara online. Jadi, manfaat ketiga aplikasi Halodoc adalah proses pemesanan obat secara online melalui aplikasi ini memudahkan penggunaan dalam mendapatkan obat yang mereka butuhkan, terutama bagi mereka yang memungkinkan sulit untuk pergi ke apotik. Kemudian aplikasi ini juga dapat membantu pengguna dalam manajemen obat mereka dengan menyediakan informasi yang akurat dan histori pengguna obat. Keempat itu informasi kesehatan. Jadi, pada aplikasi Halodoc ini memiliki fitur artikel di mana semua informasi kesehatan yang disediakan oleh aplikasi ini dapat berperan penting dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Jadi, hal ini dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih baik terkait gaya hidup dan pencegahan penyakit. Dan juga akses terhadap berita terkini dalam dunia kesehatan dapat memberikan pengguna informasi tersebut seputar penelitian medis, perkembangan obat-obatan, dan isu-isu kesehatan global. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk analisis manfaat selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Hilma Zulfani Sobia. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya yang kelima ada monitoring kesehatan. Jadi pada aplikasi Halodoc ini memiliki juga fitur pemantauan kesehatan atau reminder, di mana manfaat dari fitur ini memungkinkan pengguna untuk lebih aktif dalam memantau kondisi kesehatan mereka. Jadi tidak hanya memberikan kontrol kepada individu, tetapi juga dapat membantu dalam mendeteksi potensi masalah kesehatan. Selanjutnya yang keenam, yaitu mengurangi antrian di fasilitas kesehatan. Manfaat yang keenam ini dengan memberikan alternatif online untuk konsultasi dan juga pemesanan obat. Aplikasi ini dapat membantu mengurangi antrian di fasilitas kesehatan fisik, mengurangi tekanan pada sistem kesehatan. Next. Relevansi dalam krisis. Yang ketujuh ada relevansi dalam krisis dan juga kemudahan pengguna. Selama situasi krisis kesehatan lainnya, aplikasi ini dapat menjadi instrumen penting dalam memberikan layanan kesehatan yang aman dan juga meminimalkan risiko penyebaran penyakit. Dan juga desainnya itu antarmuka yang sederhana dan ramah pengguna, membuat aplikasi ini mudah diakses oleh pengguna kelompok, usia, dan juga tingkat pemahaman teknologi. Itu meningkatkan penerimaan dan juga penggunaan oleh masyarakat. Terima kasih. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Asrafa. Kepadanya disilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihannya. Yang pertama yaitu aplikasi Halodoc adalah aplikasi telemedicine yang memungkinkan untuk berkonsultasi dengan dokter umum atau spesialis secara online melalui chat, voice call, atau video call. Aplikasi ini juga menyediakan layanan lain seperti beli obat, cek lab, buat janji di rumah sakit, sambungan asuransi, dan informasi kesehatan yang lengkap dan terpercaya. Aplikasi ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 20.000 dokter, terverifikasi 2.500 apotek, 1.500 rumah sakit, dan 100 lab di seluruh Indonesia. Aplikasi Halodoc memiliki interface yang navigasi yang mudah dan intuitif, sehingga pengguna tidak akan mengalami kesulitan saat menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini merupakan aplikasi kesehatan terbaik di Indonesia yang mendapatkan banyak penghargaan dan apresiasi dari berbagai pihak. Nah, di sini terdapat juga kekurangannya. Aplikasi Halodoc memiliki durasi atau waktu yang terbatas untuk konsultasi, yaitu sekitar 30 menit. Hal ini bisa menjadi kurang memuaskan bagi pengguna yang ingin mendapatkan penjelasan lebih detail atau memiliki banyak pertanyaan. Aplikasi ini juga memiliki biaya konsultasi yang bervariasi tertanggung dari dokter dan spesialis yang pengguna pilih. Dan ini biasanya menjadi masalah bagi pengguna yang memiliki budget terbatas atau tidak ada asuransi kesehatan. Aplikasi Halodoc ini terkadang mengalami gangguan teknis seperti koneksi internet yang lemot, secara suara dokter yang tidak jelas, atau aplikasi yang error. Hal ini bisa mengganggu proses konsultasi dan mengurangi kepuasan pengguna. Aplikasi ini juga memiliki keterbatasan dalam hal diagnosis dan pengobatan karena tidak fisik dan tes laboratorium jika diperlukan oleh dokter. Nah, di sini terdapat saran untuk aplikasi Halodoc. Yang pertama yaitu terbaru dan tambahkan fitur-fitur yang inovatif untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Yang kedua yaitu prioritaskan keamanan data pengguna, pastikan data pribadi dan medis disimpan dan ditransmisikan. Yang ketiga, implementasikan protokol keamanan seperti enkripsi end-to-end untuk yang keempat yaitu tanggapi pertanyaan dan masalah pengguna dengan tepat dan efektif. Yang kelima, tingkatkan kolaborasi dengan rumah sakit, klinik, dan apotek untuk memperluas jangkauan layanan. Yang keenam, berikan insentif kepada pengguna untuk memberikan umpan balik yang berkonstruktif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi oleh Saudari Asrafah. Nah, demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami tentang analisis desain sistem informasi pada aplikasi Halodoc. Untuk kurang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.